Dari hutan tarik yang sunyi, Majapahit lahir. Namun, beberapa dekade kemudian, kerajaan ini tidak lagi sekadar bertahan. Ia bermimpi besar, bukan hanya menguasai Jawa, bukan hanya menaklukkan tetangga, tetapi menyatukan seluruh Nusantara. Dan mimpi itu diucapkan dalam satu sumpah-sumpah palapa. Setelah wafatnya Raden Wijaya, Majapahit tidak langsung stabil. Terjadi pemberontakan internal, konflik elit istana, perebutan pengaruh antar bangsawan. Namun, fondasi kerajaan tetap bertahan. Hingga pada tahun 1350, tahta jatuh ke tangan seorang raja muda, Hayam Wuruk. Dan di sampingnya, berdiri seorang Mahapatih yang ambisinya melampaui zamannya. Dialah sosok Gajah Mada. Tahun 1336, dalam pelantikannya sebagai Mahapatih Amangkubumi, Gajah Mada mengucapkan sebuah sumpah yang mengguncang istana. Ia bersumpah tidak akan menikmati palapa, simbol kenikmatan duniawi, sebelum seluruh Nusantara tunduk pada Majapahit. Ia menyebut satu persatu wilayah: Gurun, Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, dan lainnya. Sebagian bangsawan mencemooh. Mereka menganggap itu mustahil. Namun Gajah Mada tidak sekadar bermimpi. Ia menyusun strategi. Ekspansi Majapahit bukan hanya perang terbuka. Mereka menggunakan diplomasi, aliansi pernikahan, tekanan ekonomi, dan kekuatan militer laut. Armada Majapahit menguasai jalur perdagangan penting. Wilayah demi wilayah masuk dalam pengaruhnya. Bali ditaklukkan, Sumatera berada dalam orbit kekuasaan. Sebagian Kalimantan dan Sulawesi mengakui supremasi Majapahit. Majapahit menjadi kekuatan maritim besar. Namun, ambisi besar selalu membawa risiko. Salah satu peristiwa paling kontroversial dalam sejarah Majapahit adalah Perang Bubat. Hayam Wuruk berencana menikahi putri Sunda Dia Pitaloka. Namun, Gajah Mada menganggap pernikahan itu sebagai bentuk penaklukan politik. Kesalahpahaman terjadi. Pertempuran meletus. Raja Sunda gugur. Putri Dia Pitaloka memilih diri. Tragedi ini meninggalkan luka sejarah, dan reputasi Gajah Mada mulai dipertanyakan. Ambisi penyatuan ternyata tidak selalu membawa kedamaian. Di bawah Hayam Wuruk, Majapahit mencapai masa emasnya. Ibu kota Trowulan menjadi pusat pemerintahan dan perdagangan. Hukum tertata, administrasi terorganisir, sastra berkembang. Kitab Negara Kertagama mencatat luasnya wilayah pengaruh Majapahit. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Nusantara, sebuah kerajaan memiliki visi geopolitik yang luas, bukan sekadar Jawa sentris, tetapi Nusantara sentris. Namun sejarah mengajarkan satu hal: setiap puncak kejayaan menyimpan awal kemunduran. Setelah wafatnya Gajah Mada dan Hayam Wuruk, Majapahit kehilangan figur pemersatu. Konflik suksesi muncul, perang saudara pecah, wilayah-wilayah mulai melepaskan diri. Dan di pesisir utara Jawa, kekuatan baru perlahan tumbuh. Bukan berbasis Hindu-Buddha, tetapi Islam. Majapahit adalah simbol puncak peradaban Hindu-Buddha di Jawa. Ia menyatukan, ia membangun, ia bermimpi besar. Namun, dunia terus berubah. Jalur perdagangan semakin ramai oleh pedagang Muslim. Kota-kota pesisir berkembang, dan ketika pusat kekuasaan melemah, kekuatan baru siap menggantikan. Dari puing-puing Majapahit akan lahir kerajaan Islam pertama di Jawa. Di episode berikutnya, kita akan membahas kekuatan besar di tanah barat Jawa. Episode ini akan menjadi jembatan penting karena sebelumnya sudah dibahas tragedi Bubat yang memang menghubungkan Majapahit dengan Sunda.